kurang keras, Pak. Suaranya Pak Joko kurang. Ya, Joko kurang. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Ya. Ya, good. Iya, saya besarkan dulu. Ya, udah besar volume ini. Oke, bagus. Jadi kita sekarang melanjutkan acara kita dengan kita mencoba merenungkan firman Tuhan berdasarkan kaidah skor yang berlaku dalam Zoom ini. Saya pikir bahwa semua di antara kita sudah paham mengenai skor. Kalaupun tidak, nanti Pak Andre bisa secara singkat dijelaskan dan kita baru masuk breakout room. Untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan Efesus 3 ayat 20 dan 21. Temanya hari ini adalah doa dalam pemuritan. Ini adalah seri yang ketiga. Hari-hari kemarin seri 1-2-nya. Dan mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca ayat itu. Kemudian kita nanti akan baca pengantarnya juga. Baru Pak Andre menjelaskan mengenai skor. Dan kita masuk di dalam breakout room. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Bentar. Iya, demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dan sekarang saya akan bacakan pengantarnya. Doa dalam pemuritan. Ini untuk kita renungkan. Kita melihat alasan Paulus bergumul dengan kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya. Dia yakin bahwa Allah pasti menjawab doa-doanya lebih dari yang dapat dia doakan. Perhatikan pernyataan imannya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Itulah kehebatan pemuritan. Di dalam pemuritan, kita saling mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu kebenaran yang kita ketahui dari renungan ini adalah memiliki iman raksasa untuk berani mendoakan hal-hal ajaib dan yang besar. Kita dapat yakin bahwa Allah menjawab doa jauh lebih besar dari apa yang dapat diucapkan melalui bibir kita. Allah yang tahu isi hati kita pasti menjawab doa kita lebih dari yang kita minta dan harapkan, dan itu juga terjadi pada siang hari ini seperti kesaksian Ibu Linda yang luar biasa, karena Ibu tidak hanya sekedar berteori tentang penginjilan, tetapi Ibu melaksanakan penginjilan itu sesuai dengan ayat Alkitab yang kita renungkan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Andre. Oke, saya bagi dulu ya. Ya, bentar.
Skornya dulu dijelaskan Ya, skor ya. untuk yang Oke, ya. kita akan sharing dengan firman Tuhan ini dengan sistem skor. Apa itu skor? SKOR ya. Saya jelaskan pelan-pelan ya. SKOR itu S-nya itu sasaran. Sasaran itu apa? Sasaran itu kebenaran. Kebenaran apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Kebenarannya apa? Itu aja. Ya pendek-pendek saja. Itu sasaran. SK. Kayaknya apa? Kondisi. Kondisi itu apa? Teguran. Tuhan tegur apa lewat Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Itu kayaknya ya. SKO. O-nya itu option. Option itu opsi. Opsi itu apa? Perbaikan. Setelah kita tahu kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat Efesus 3, 4, 20, 21, Tuhan tahu tegurannya. Nah, perbaikannya apa? Ya, pendek-pendek saja. Nah, setelah SKOR, R-nya terakhir adalah rencana. Rencana adalah komitmen. Setelah kita tahu kebenaran, tahu teguran, tahu perbaikannya, lalu komitmen kita apa dengan firman tadi. Itu saja, pendek-pendek saja. Jadi enggak perlu kita relasinya kalau mau ini karena relasinya dengan ayat ini enggak perlu. Kita berfokus saja di Efesus 3 ayat 20-21. Oke, saya sampaikan, saya buka dulu ya, breakout room-nya. Ya. Ya, oke, bentar. Oh, Dokter Saud ada ya? Baru saya nggak lihat tadi. Baru saya lihat. Ya, Dokter Saud. Ya, tadi pertama saya nggak lihat, sudah terlanjur kesaksian muncul. Ya, jangan salahkan saya. Ini Enggak lambat. apa-apa. Ya, Dokter Saud lambat, Pak. Iya, saya lagi ada waktu Oh masuk iya, gitu. Yang iya, penting iya, ibadahnya, Pak. Kalau iya, nggak ada iya, konsultasi jangan dipaksakan. iya, iya. Tadi saya nggak lihat saya. Baru saya lihat, ih, ada Dokter Saud. Ya, ya. 20. Ya, di roomnya udah habis tadi. Baru ngomong sebentar terus sudah habis ya. Iya. Tapi minta izin Terima aja sama kasih. Pak Andre memberitahukan pertama sasaran dari ayat ini adalah memberitahukan kepada semua murid-murid Tuhan ya termasuk kita semuanya ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kita dan kuasanya yang juga menyertai kita baik melalui Roh Kudus dan firman-Nya yang menyatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya dan kita menjadi saksinya ya ada urapan Tuhan. Nah itu tegurannya adalah jika selama ini kita melakukan pelayanan seorang murid ada ragu untuk melakukan karena keterbatasan kita, pengetahuan kita yang kurang, atau kita merasa berlebihan terlalu mengandalkan pengetahuan kita, kemampuan diri kita, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, gitu ya. Nah, diminta agar melakukan koreksi, gitu ya, melakukan koreksi, jangan patah semangat, jangan merasa ya menjadi lemah, ya biar rohmu tetap menyala-nyala. Nah, lalu lakukan perbaikan. Ketika kita memberitakan Injil, apapun yang memang sudah kita ketahui sebatas apapun ya dan juga selebih apapun jangan andalkan itu walaupun itu dibutuhkan ya. Nah, ketika kita mendoakan orang sakit, apapun diri kita mungkin kita merasa ada lemah dan lain-lain begini, jangan itu menghambat kita. Karena lakukan saja dengan sungguh-sungguh dengan iman. Nah, Tuhan yang menyertai, Roh yang menyertai, kebenaran firman yang kita yakini dan urapan yang menyertai saudara itu akan membuktikan bahwa apa yang saudara lakukan akan mampu melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya, sehingga kita punya keyakinan. Jadi, ya, lakukanlah sekarang rencananya, ya. Mulai saat ini lakukan tindakan sebagaimana ada dirinya di diri kita. Dengan catatan, jangan buang-buang waktu, pergunakan waktu yang baik supaya pertumbuhan kita sejalan waktu semakin baik. Ya, jadi dari bayi menjadi dewasa, dari pelayan Tuhan yang hanya tahu sedikit lama-lama tahu banyak, karena
lebih banyak mengalami penyertaan Tuhan, bukti-bukti Tuhan menyertai kita dari pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Dokter. Saya kembalikan ke Pak Andri. Silakan Pak Andri. Halo Pak Andri. Ya. Ya, ada yang belum sempat sharing di breakout room tadi yang kita sampaikan dari Efesus 3 ya, dua ayat pendek saja kan. Saya harapkan cuman ya tidak perlu panjang gitu loh, karena non 2 PN harusnya cukup lah. Kalau satu orang 3-4 menit, 4 menit itu udah banyak loh kalau mau sharing benar-benar. Ini tadi terlalu cepat Pak. Bapak hanya berapa menit kita diberi tadi? Tadi 17 menit loh Pak. Jadi ini masih 21:90. Enggak, tadi saya kasih kan 17 menit. Kurang kok Pak dari 17. 17 saya set di breakout room di 17. Kan 4 orang saya kira cukup lah. Ya udah, sekarang Pak diteruskan aja. Ya, ada yang belum sempat boleh sharing di sini, boleh. Atau yang mau ditanyakan. Tanyakan apa saja lah mengenai Efesus 3, 20, 21. Boleh ditanyakan yang kurang jelas. Ini ada Mama Ita masih di Surabaya atau sudah perjalanan ke Jakarta ya? Masih mikrofonnya masih mati. Mikrofonnya masih mati. Mungkin Pak Andre. Ya. Mungkin mau tanya apakah di teman-teman di sini ada yang pernah mengalami ketika sudah berdoa banyak lama gitu, tapi sebenarnya Tuhan tidak menjawab. Apakah ada yang pernah mengalami? Terus bagaimana responnya? Silakan. Saya boleh ya? Boleh. Pak Andri, saya ya. Ya. Karena saya baru masuk nih pulang dari Surabaya rumah sakit. Ya. Gini, saya dulu di Islam ikut suami 15 tahun. Ya. 15 tahun, terus kami akhirnya saya pilih Tuhan Yesus, saya balik lagi lah begitu. Balik lagi akhirnya ditinggal, tidak dinafkahi, tidak di apa-apapun gitu ya. Diceraikannya 14 tahun. Baru diceraikannya begitu. Yang mau saya saksikan gini. Akhirnya anak-anak itu ikut saya karena saya minta iman. Anak-anak ikut saya. Anak-anak ikut saya. Semuanya lagi ya? Semuanya lagi ambil. Semuanya itu di pengadilan saya menang lah. Anak-anak ikut saya semua. Terus saya berdoa 30 tahun untuk bapaknya bisa menerima anak-anaknya yang Kristen ini. Itu terjawab. Amin. 30 tahun loh. Itu terjawab di tahun 2022. Jadi belum lama. Tahun 2022 akhirnya salah satu anak saya tuh yang disayang sekali. Anak saya namanya Islam semua. Salah satu adalah namanya Muhammad Yusuf Harahap. Itu mantunya Pak Andre Wahyudi Broto. Itu jadinya yang dia kepingin banget anaknya. Dia udah ikut bapaknya. Tapi dia balik lagi pulang ikut saya dengan baju di badan. Itu. Jadi jawaban Tuhan itu ya dan amin. Amin. Jangan kita bosen. Ya. Kita jangan bosen, jangan ngeluh. Itu tiap hari loh, 30 tahun. Tapi Tuhan jawab. Tuhan jawab tuh aneh, nggak diduga-duga. Nah, jadi anaknya setiap lebaran ya, Idul Fitri anak-anaknya empatnya kumpul tuh di rumah bapaknya. Ngucapin selamat hari raya gitu. Setelah itu ya udah enggak. Masing-masing, cuman ya bapaknya say hello sih tetap gitu. Bahkan yang Muhammad Yusuf Harahap ini dikasih hadiah rumah malah. Yang lain-lainnya nggak dapat apa-apa, Bu. Tapi mereka udah punya ya.
Memang dia anak kesayangan. Mukanya mirip bapaknya. Oh, Gitu, mirip sekali. Putih. Oke. Yang lainnya kulitnya kayak saya. Saya kan Ambon. Saya Ambon. Iya, iya. Jadi kulitnya ya kayak saya coklat. Gitu. Oke. Itu Jadi, aja dari saya. Jadi oke. jawaban doa tetap ada. Amin. iya, Jadi, iya. jadi Iya. poinnya ada Bu Yuli, poinnya apa? Jangan jemu-jemu berdoa. Karena Iya. waktu Tuhan Amin. bukan waktu kita. Amin. Amin. Waktu Tuhan bukan Iya. waktu kita. Waktu kita Dari maunya tahu. cepat, maunya instan. Itu kan maunya Iya. kita. Tapi justru membuat kebinasaan kita nggak pernah tahu. We never know. Kedepannya apa kita nggak pernah tahu. Kedepannya apa Iya. kita nggak pernah tahu. Ya bukan ke depannya. 5 menit ke depan apa yang terjadi kita nggak pernah tahu. Ada berapa Iya. banyak teman-teman saya yang saya barusan kontak telepon. Tahu-tahu sorenya kemarin dapat berita orang Selasa kemarin. Saya barusan ngomong loh. Meninggal dia di Jakarta, di jalan apa itu? Pegadekan apa itu? Ya di rumahnya Jakarta. Ya itu sayang dia Iya. belum menerima Tuhan dan Tuhan Yesus ya. Padahal sudah saya sempat injili dia. Ya, itu pilihan dia. Barusan ngobrol. Ternyata apa terjadi? Intinya adalah kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Iya, betul. Jadi jangan jemu-jemu lakukan bagian kita. Selebihnya ya bagian Tuhan. Jangan ambil alih bagian Tuhan. Jangan ngatur-ngatur Pokoknya mintanya, Tuhan. iya mintanya iman aja, iman terus supaya nggak Iya. goyah, supaya nggak jenuh, nggak Iya, bosen. betul. Itu Amin. aja Tuhan Itu minta aja. iman. Iya. Minta sekarang ini mintanya kesehatan kan, aku mintanya dulu iman aja, iman. Tapi Tuhan pelihara loh, walaupun tidak Amin. dinafkahi. Amin. Jadi Bu, anak-anak Ibu semua sudah percaya Yesus ya Bu ya? Semua. Udah Udah semua. semuanya. Semua. Saya kira apa ya, masuk Kristen tuh enak. Nah, gitu loh. Tantangannya. Wih, 4 anak di depan saya loh. Itu bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan atau tahunan, enggak. 14 tahun itu baru terjawab anak-anak ikut saya. 14 tahun mereka baru percaya Tuhan Yesus. Itu 14 tahun. Terus doanya lanjut lagi untuk bapaknya menerima anak-anak 30 tahun. Coba. Mbak bayangin dari tahun 90 loh Pak, Bu. Sampai tahun. Bu Yuliatri Nainggolan. That's a long process. Iya ya. That's a long, jangan tolak prosesnya Dan Tuhan. Karena Tuhan saya akan doakan, berprogres. bapaknya nikah lagi. Itu jaraknya 15 tahun, jadi muda sekali. Saya doakan supaya dia nggak punya anak. Terjawab, Bu. Oh, Saya nggak mau. Terjawab. Begitu dia kan bilang gini, saya akan mulai dari yang baru, situasi baru, orang yang baru. Saya ambil itu, saya bilang Tuhan, saya kasihkan ke Tuhan. Hanya satu saya minta, tidak ada keturunan di situ. Terjawab. 30 tahun itu baru dia cari anak-anaknya. oh, Dia cari. Terakhir anak kesayangannya yang di Tambun tuh yang namanya Muhammad Yusuf Harahap, dia datang ke sana. Dia lihat rumahnya ngontrak. Nah, hatinya luluh, dibeliinlah rumah. Nah, sekarang dikumpulkan lagi nih. Dikumpulkan lagi anak-anaknya setiap hari raya atau dipanggil satu-satu. Dia kasih tahu tuh ke anak-anak, ini papa punya kontrakan sekian, papa punya ini, papa punya itu. Mana kamu pilih, mana yang mau? Kan gitu. Anaknya diam semuanya, nggak ada yang jawab. Tapi pulang, cerita sama saya. Terus saya nggak jawab apa-apa. Malamnya saya duduk di kaki Tuhan, saya katakan, apapun Tuhan yang anak-anak ini, keturunan ini, sampai ke cucu-cucunya, anak-anak saya yang keluar dari rahim saya, milikmu Tuhan. Saya serahin lagi. Milikmu Tuhan, tangan saya terbatas, jangkauan saya terbatas, pikiran saya terbatas. Engkau yang terbatas. Keempat anak saya berikut, mantu, cucu, milik Engkau. Jadi nggak bisa dia diiming-iming harta apapun, nggak bisa lagi deh. Milik Engkau udah. Saya tenang kan. Karena udah
Saya nggak bisa mau ngomong apa. Saya mau mempengaruhi anak nggak mungkin. Kan Ya, gitu. Jadi serahin aja sama Tuhan semuanya. amin. Oke, Karena bapaknya, kita iya, kembali bapaknya udah kembali tua. ke laptop Bu Rita. Jadi kita Oke. kembali Iya. nanti saya akan beri ruang kesaksian nanti kapan-kapan. Saya undang Iya. Bu Mama Ita untuk bersaksi dengan itu. Mudah-mudahan itu terjawab ya dengan apa Bu Yuli ya, pertanyaan Bu Yuli. Oke, kita kembali ke laptop. Efesus 3 20-21. Ada yang mau bertanya mengenai itu? Pak, saya izin dulu mau ikut ibadah itu malam ke-40 yang Oh Om iya yang iya. Terima kasih banyak Bu Maria. Oke, ya, Tuhan berkati. Oke, ya, Maria. oke. ya ada. Terima kasih. Terima kasih Dan Nabire sudah ikut. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai Efesus 3 20-21 atau apapun juga mengenai skor kah yang kurang jelas atau ada yang mau sharing yang belum sempat sharing Efesus 3 20-21. Ini kan Terakhir tadi kalau Pak apa? Andre mengamati, sebenarnya begitu masuk main room ini, Pak Dr. Saud sudah lagi menjelaskan mengenai skor, Ya. dan sudah lengkap sebenarnya. Tapi karena Pak Andre nggak dengar tadi, dan itu sudah mewakili kita Semuanya semua. ya. Oke, boleh. Oke, saya kira semua sudah jelas ya. Kalau nggak ada jelas, boleh japri ke saya pun boleh. Saya sudah kirim tuh apa itu skor tuh ke masing-masing teman-teman. Oke, kita lanjut ke United Prayer Pak Joko. Saling mendoakan. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, mungkin ada dari Bapak Ibu yang perlu didoakan bersama-sama di dalam kesempatan ini. Saya persilakan. Barangkali ada yang minta didoakan khusus. Baik, kalau tidak ada, doa secara umum aja ya Pak ya. Ya. Nanti saya minta yang mendoakan ini Ibu Linda tadi. Ya Ibu Linda ya, tidak keberatan mendoakan kita semua kesehatan kita yang hadir pada siang hari ini. Kemudian nanti ditutup doa berkat oleh Pak Andre. Oke, saya kira gitu saja. Ya. Dipersilakan Ibu Linda. Salam Ibu Linda. Buka mikrofonnya, Bu. Iya, mikrofonnya belum dibuka. Ya, oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama membahas, merenungkan firman Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kami. Kami bersyukur Bapak, oleh anugerah-Mu juga kami berdoa untuk Ibu Rosdiana. Engkau yang bersama-sama dengan Ibu Rosdiana dalam segala permasalahan pergumulan yang dia rasakan Tuhan. Tapi dia boleh melangkah bersama dengan Engkau. Dia percaya penuh kepada kuasa firman-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan semua orang-orang yang dia layani, yang dia doakan, boleh melihat Kristus, boleh berjumpa dengan Kristus. Diberkati Ibu Rosdiana, diberkati pekerjaan, diberkati keluarganya, diberkati segala sesuatu yang dia nantikan, pergumulkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah sehari-hari Ibu Rosdiana, dia boleh melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk Ibu Hana. Tuhan Yesus Engkau menolong Ibu Hana juga supaya apapun yang menjadi pertanyaan besar dan keputusan yang harus dia ambil, Tuhan berbicara kepada Ibu Hana dengan jelas, sehingga keputusan yang daripada Tuhan itulah yang jadi untuk Ibu Hana. Terima kasih, hikmat-Mu turun atas Ibu Hana, sehingga apapun yang dia kerjakan itu boleh tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih untuk Dr. Saud Tuhan, ada hikmat Tuhan yang memimpin
Pak dokter ini Tuhan, supaya Amin. melalui talenta yang Tuhan berikan kepada dia, ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang yang tertolong dalam sakit penyakitnya, dan ada kuasa Tuhan yang mengalir lewat Pak Saud Tuhan, sehingga dia boleh menyaksikan kebenaran firman Tuhan kepada pasien-pasien yang dijumpai oleh Pak Saud. Terima kasih, kuasa-Mu tidak terbatas melalui Pak Saud. Amin. Kami berdoa apa yang dikerjakan berhasil, apa yang dia rindukan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Rita. Terima kasih untuk pergumulan yang hebat yang dia lalui. Dia boleh kuat karena Engkau yang memegang tangan dia. Dia boleh kuat karena kekuatan berasal daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu suaminya Ibu Rita Tuhan. Kalau dia menikah lagi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena Engkau tidak menginginkan satu orang pun binasa. Amin. Kami nyatakan suami Ibu Rita bertobat dalam nama terima Engkau. Bahkan istrinya yang baru juga Tuhan, mereka berdamai. Mereka berdamai dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah melalui Ibu Rita, keselamatan itu sampai kepada mereka. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus melalui Ibu Rita. Terima kasih, diberkati Ibu Rita dengan anak-anaknya Tuhan, keempat anaknya, dan anak-anaknya ini menjadi anak panah. Anak panah di tangan pahlawan. Amin. Di tangan Ibu Rita, mereka keempat anaknya ini boleh tepat sasaran Tuhan. Mereka boleh melakukan perkara besar bersama dengan Engkau. Terima kasih, doa Ibu Rita Engkau dengar Tuhan. Apa segala pergumulan yang sedang dia hadapi, itu pun terlalu kecil untuk Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Juliatri Tuhan. Kalau dia menantikan sesuatu, dia bertanya sesuatu, adakah pergumulan doa, adakah yang dijawab Tuhan? Kami berdoa, Engkau tidak pernah berdusta. Engkau bukanlah manusia yang berbicara dan tidak bisa menggenapinya. Berbicara kepada Ibu Juliatri Tuhan, supaya apa yang dia dengar, janji-Mu, firman-Mu, dia boleh pegang penuh itu. Seperti Abraham Tuhan, dia menantikannya dengan tekun dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan. Kami berdoa untuk Ibu Juliatri Tuhan, dia mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada dia. Bukan karena waktu Tuhan, bukan karena keadaan, dan bukan karena sesuatu yang dia usahakan, tetapi karena anugerah Tuhan turun atas dia, sehingga dia boleh memuliakan Engkau ketika semuanya itu terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan kepadamu untuk Pak Joko. Engkau yang terus memberikan kepada Pak Joko hati yang lemah lembut, hati yang taat. Sebab daripadamu lah dia bisa mengerjakan banyak hal. Buah roh itu boleh nyata dalam Pak Joko. Semua orang yang mengenal Pak Joko diberkati oleh karena Engkau. Diberkati oleh karena hati yang takut akan Tuhan itu boleh ada pada dia, mengalir. Pak Joko boleh menyelamatkan banyak orang. Karena Tuhan sendiri memberikan kepada dia hati yang teduh untuk dia boleh melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau. Ada banyak hal juga yang Pak Joko gumulkan Tuhan. Kami berdoa satu persatu Tuhan selesaikan. Dan semuanya Tuhan bisa selesai dengan sempurna bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, diberkati Pak Joko dan keluarganya, diberkati semua yang dia kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Andre Tuhan. Engkau yang menolong Pak Andre. Kerinduannya untuk dia boleh mendirikan kompak ini Tuhan. Kerinduannya supaya orang bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah mundur, sebab Tuhan yang memberikan ini kepada dia. Kami berdoa supaya sampai Tuhan menjemput Pak Andre didapati setia, dan Pak Andre boleh mendengar seperti yang Tuhan katakan. Engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Marilah masuk ke dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di usianya yang ke-70 lebih Tuhan, kami melihat Pak Andre mengalami kuasa. Dia tidak berkacamata lagi Tuhan, karena dia berperkara dengan Engkau. Kami percaya tidak ada yang mustahil dengan Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Barang siapa yang mau berperkara tentang apapun, maka orang itu akan mendapat jawaban. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua permasalahan kami terlalu kecil di mata-Mu. Justru masalah itu membuat kami naik tingkat, membuat kami next level Tuhan. Setiap masalah yang Tuhan perhadapkan kepada kami, di baliknya ada mujizat. Kami bersyukur, biarlah kami didapat tekun Tuhan.
Kami didapati Tuhan melakukan pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan Pak Andre. Ya, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini. Izinkanlah, biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan melindungi saudara semua. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Memberi saudara semua dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua dan memberi saudara damai sejahteranya berkat pemeliharaannya dari Allah Bapa, kasih sayang dan setia dari Allah Putra, penghiburan dari Allah Roh Kudus sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat boleh berkata sama-sama katakan amin. Oke. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Joko. Pak Matur Andre, nuwun.